Ini padahal sudah dikasih, ada sebagian yang lari-lari minta lagi nih. Makanya ini yang perlu diperhatikan untuk para sahabat, walaupun sudah kebagian. Tuh, pengemis pun sudah. Jadi banyak orang yang minta-minta. Tuh, kalau sahabat beli Quran seperti ini, maka tidak akan diterima di Masjidil Haram, Masjid Al-Quran seperti ini. Jadi harus, nih sahabat, kita bisa lihat nih, kalau perempuan yang ngasih uang harus betul-betul ekstra hati-hati. Jadi kalau sudah tahu satu, yang satu itu ngejar-ngejar tuh. Nah, makanya harus ekstra hati-hati, walaupun sudah kebagian biasanya masih aja ngejar-ngejar satu-satu. Nih, harus ekstra hati-hati tuh. Ini padahal sudah dikasih, ada sebagian yang lari-lari minta lagi nih. Makanya ini yang perlu diperhatikan untuk para sahabat, walaupun sudah kebagian. Tuh. Nah, jadinya cekcok ya sama petugas kebersihan ini. Makanya ini yang perlu diperhatikan, apalagi ibu-ibu yang ngasih sedekah. Tidak ada tidak ada hak untuk melarang, cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika melihat ibu-ibu ini menjadi rebutan. Tuh semuanya itu tuh jadi rebutan nih. Jadi ini yang perlu diwaspadai terkait dengan saudara-saudara kita yang bersedekah, dikarenakan kalau ketahuan dari petugas-petugas yang lain nih, jadi kewajibannya itu ditinggalkan. Kita bisa lihat bersama itu bagian petugas kebersihan tuh semuanya pada ngejar. Tuh semuanya pada ngejar, padahal seperti halnya di depan itu yang 3 petugas kebersihan itu ngejar-ngejar untuk mendapatkan bagian juga tuh. Makanya sekali lagi himbauan untuk sahabat-sahabati, saudara-saudari yang mau membagikan sebagian rezekinya, sahabat salam tidak ada hak untuk melarang. Silahkan, terserah kalian mau membagi seberapa banyak, terserah. Kan tetapi yang harus diwaspadai adalah ketika memberi harus betul-betul ekstra hati-hati demi menjaga keamanan dan keselamatan sahabat. Dikarenakan kalau misalnya ketahuan, ujung-ujungnya ibu-ibu ini menjadi korban. Entah itu hal-hal yang apanya direbut, anunya ditunggu, nggak boleh dikasih jalan sampai dia ngasih uangnya. Dan terlihat seperti halnya barusan petugas-petugas Masjidil Haram tuh ngejar-ngejar. Nah itu belum selesai sampai di sini. Ternyata mereka masih ngotot sampai ngejar-ngejar nih. Ini petugas konstruksi tuh. Ini kayaknya dari pintu berapa barusan nih? Yang ini nih. Dari pintu berapa nih? Tuh, pengemis pun sudah. Jadi banyak orang yang minta-minta. Tuh. Itu jadi rebutan ibu-ibunya, jadi korban ini ibu-ibunya nih. Baik orang yang meminta-minta dan petugas Masjidil Haram. Tuh. Nih, apalagi kelihatan sama anak-anak kita ngasih uang. Wih, Masya Allah. Burung-burungnya lah sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Wih. Nih semuanya nih petugasnya nih. Petugas air zam-zam juga nih. Kasihan ya. Jadi sekali lagi pesan dari sahabat salam untuk kalian semua yang mau memberikan atau membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, maka poin pertama adalah sahabat benar-benar harus ekstra hati-hati. Dikarenakan dengan keadaan seperti ini,
dan situasi seperti ini, tentunya sahabat lebih paham ketika melihat salah satu seorang yang jemaah membagikan sebagian rezekinya. Tentunya para petugas-petugas Masjidil Haram dan petugas-petugas kebersihan tentunya akan mengejar-ngejar sahabat gitu, karena kan kalau satu kebagian maka harapannya mereka semua itu juga dapat kebagian. Oleh sebab itu perlu diperhatikan dan diwaspadai. Terserah sahabat mau membagikan rezekinya berapa, saya tidak ada hak untuk melarang sahabat, kan tapi harus ekstra hati-hati demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat semua. Dan kita bisa lihat bersama nih, karena panas tuh, di sini ada pembongkaran, masya Allah tabarakallah. Pertokoan-pertokoannya ini dibongkar dan direnovasi ini sahabat, masya Allah. Ini Hotel Millennium ya. Dan untuk para sahabat-sahabat yang pernah berbelanja ataupun makan-makan sarapan pagi di sini, silahkan komen di kolom komentar. Kita bisa lihat ini lagi proses renovasi dan pembongkaran nih. Semuanya dibongkar nih sahabat, pas di bawah Hotel Millennium nih. Masya Allah, nih kelihatannya keren banget ini sahabat, masya Allah. Atapnya itu sudah keren banget nih, subhanallah, keren. Jadi untuk kalian yang pernah berbelanja ataupun jalan-jalan di sekitaran ini, situasi saat ini nih, pembongkaran perhotelan atap hotel yang ada di Hotel Millennium nih. Ini ada Rolex dan kita bisa lihat suasananya, masya Allah. Dan ini banyak sahabat-sahabat yang tidak mengerti, tidak paham untuk yang berbelanja Al-Quran yang ada di depan ini nih, perlu di ekstra hati-hati. Kalau sahabat beli Quran seperti ini maka tidak akan diterima di Masjidil Haram, Masjid Al-Quran seperti ini. Jadi harus diwaspadai dikarenakan ini Al-Quran yang tidak diterima di Masjidil Haram karena tidak berstempel Malik Fahad. Jadi yang bisa diterima di Masjidil Haram itu adalah Al-Quran yang berstempel Malik Fahad, sedangkan yang dijual di jalan-jalan itu kalau hanya untuk dipakai pribadi, dibawa pulang dan dibaca pribadi tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi untuk diwakafkan di Masjidil Haram itu tidak boleh, karena itu tidak berstempel. Dan otomatis ketika sahabat meletakkan Al-Quran atau mewakafkan Al-Quran seperti itu, maka dalam hitungan jam ataupun hitungan hari akan ditarik kembali oleh petugas Masjidil Haram. Kalau misalnya cuma membeli untuk dibaca pribadi boleh, tapi untuk kalau mau diwakafkan itu tidak bisa. Nah, kita jalan-jalan ke sini. Masya Allah, masya Allah. Subhanallah, ini sahabat. Jadi sekali lagi informasi yang sangat penting untuk sahabat-sahabati terkait dengan apa yang sahabat salam menjelaskan barusan, bahwasanya apabila kalian ingin memberikan sesuatu di Masjidil Haram ini, yang pertama itu betul-betul harus waspada dan ekstra hati-hati terkait dengan banyaknya petugas Masjidil Haram dan juga banyaknya jamaah anak-anak yang meminta-minta. Makanya untuk lebih waspada untuk sahabat dan sahabati, karena ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan para sahabat. Dikarenakan ketika sahabat melihat kejadian barusan, tentunya menjadi PR untuk kalian semua, wabil khusus yang mungkin ada sebagian yang membawa duit banyak dan hal lain sebagainya. Makanya
mengantisipasi hal tersebut, mewaspadai hal tersebut agar supaya tidak memberikan suatu hal di depan publik. Karena saya yakin 100% apabila sahabat misalnya memberikan di tempat ini, otomatis akan dikejar-kejar baik dengan anak-anak yang meminta-minta, petugas Masjidil Haram, petugas kebersihan, dan petugas-petugas yang lain otomatis akan mengejar sahabat. Banyak kejadian yang terjadi yang saya lihat di depan mata, dan masuk jemaah-jemaah yang pernah saya bawa ketika mereka ingin memberikan hadiah ataupun ingin membagikan sebagian rizkinya di Masjidil Haram, dan pada kenyataannya mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena otomatis mereka secara serentak menarik baik bajunya, tasnya, dan hal lain sebagainya akan ditarik oleh petugas. Ini pembagian Al-Quran juga nih, Masya Allah. Tuh, Masya Allah, ada pembagian Al-Quran gratis. Tuh, ada pembagian Al-Quran gratis nih. Ini pembagian Al-Quran gratis barusan. Cuman perlu diketahui oleh sahabat, ini Al-Quran ini Al-Quran yang memang tidak diterima di Masjidil Haram. Jadi kalau sahabat beli kayak gini hanya boleh dipakai untuk pribadi, tapi untuk yang mau diwakafkan ke Masjidil Haram ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, karena ini dianggapnya tidak terbican dari Malik Fahad. Sudah saya sering jelaskan kepada sahabat, lihat di dalam ini tidak asli ya, tidak original. Jadi kalau misalnya membawa Al-Quran ini ke dalam Masjidil Haram dan mau diwakafkan, otomatis dalam hitungan jam akan ditarik kembali oleh petugas Masjidil Haram. Masya Allah. Nih perlu diketahui, dalamannya ini kayak gini. Dan dekornya ini di belakang gak ada. Kalau yang asli di depan belakang itu ada semua nih. Makanya harus ekstra hati-hati jika membeli Al-Quran di sekitar ini. Sekali lagi untuk para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada, tentunya sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati. Semoga sahabat diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Allah kasihan ya Allah ya Rabb. Tuh sama anaknya itu. Insyaallah. Dengan memakai skuter ya. Masya Allah luar biasa. Kita jalan-jalan nih. Ini para jemaah dari seluruh negara sudah benar-benar memadati Masjidil Haram. Masya Allah. Dan terima kasih untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan Sahabat Salam sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung channel Sahabat Salam agar saya tambah semangat memberikan informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi. Saya dari Masjidil Haram mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.